Setelah restorasi Meiji tahun 1868, Jepang sempat menjadi sebuah negara yang maju dan kuat, baik secara ekonomi maupun militer, sehingga mereka pun sempat menginginkan bisa menjadi negara penguasa atau pemimpin di kawasan Asia dan berupaya untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Sementara Belanda yang kala itu telah cukup lama menduduki dan menguasai seluruh kawasan negeri ini, pada sekitaran awal tahun 1900-an itu, negaranya malah sempat mengalami kehancuran karena sempat mengalami serangan-serangan dari Nazi Jerman, sehingga akhirnya berdampak pula pada melemahnya pemerintahan dan roda-roda pertahanan di kawasan negara yang kala itu tengah menjadi bagian dari kolonialisasinya itu, yakni negara yang kala itu sempat mereka sebut sebagai negeri Hindia Belanda. Krisis pertahanan dan ketahanan kolonial Belanda di tanah Nusantara atau negeri Hindia Belanda itu kian menjadi ketika pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan angkatan perang negara Jepang yang tengah gencar-gencarnya melebarkan kekuasaannya itu sempat sampai atau mendarat di negeri yang beratus tahunan lamanya sempat dikuasai oleh Belanda tersebut, di mana mereka diantaranya sempat mendarat di kawasan pantai Eretan, Indramayu, Jawa Barat, serta dalam tempo yang cepat itu mereka pun akhirnya berhasil menyerang dan merebut seluruh benteng dan pusat-pusat pertahanan yang lama diduduki oleh Belanda tersebut. Bahkan pada tanggal 5 Maret 1942, pihak Jepang itu pun akhirnya bisa merebut dan menduduki kawasan Batavia, yaitu yang menjadi pusatnya pertahanan dan perjalanan pemerintahan selama mereka menduduki kawasan negeri Hindia Belanda itu. Hingga karena merasa sudah tidak berdaya lagi untuk melawan serangan-serangan dari pasukan tentara Jepang itu, maka pada tanggal 8 Maret 1942 pihak Belanda itu pun akhirnya bersedia menandatangani surat perjanjian penyerahan diri tanpa syarat kepada bala tentara Jepang tersebut, di mana peristiwanya sempat terjadi pada sebuah lokasi yang ada di Jawa Barat, yakni di kawasan Desa Kalijati, Kabupaten Subang. Pada peristiwa perundingan dan penandatanganan yang berlangsung cepat tersebut, pihak Belanda sempat diwakili oleh 2 orang petinggi pemerintahan dan militernya, yakni Chandra Panastarboon Stokhoven sebagai Gubernur Jenderal dan Letjen Hendrik Terpoorten, Komandan Tentara Belanda. Sementara dari pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura, seorang komandan perangnya. Dalam perjanjian yang diadakan di Kalijati itu, pihak Belanda sempat menyerahkan segala yang menjadi kekuasaannya selama menjajah di bumi Indonesia ini kepada pihak Jepang, sehingga pasca ditandatangani perjanjian tersebut, seluruh wilayah jajahan ex-Hindia Belanda itu akhirnya pun sepenuhnya beralih menjadi bagian dari kekuasaan dan pendudukan bala tentara Jepang tersebut.
Namun karena pada masa-masa awal bala tentara Jepang menduduki Indonesia itu sempat melancarkan semboyan propaganda 3A-nya, yakni Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Maka pihak kita yang telah merasa bosan dijajah itu pun akhirnya sempat pula mau menerima dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Pasca diambil alih wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda itu, Jepang pun sempat memulainya dengan cara merombak sistem pemerintahan sipil dan militernya, sehingga terbentuklah 3 wilayah pemerintahan militer di seantero Indonesia ini, yakni pemerintahan militer yang berpusat di Batavia, Bukit Tinggi, dan Makassar, di mana yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang kepala staf yang bergelar Gun-Seikan. Namun janji manis yang pada awalnya sempat diucapkan Jepang tersebut, yaitu melalui propaganda semboyan 3A-nya itu, ternyata tidaklah pula pernah terbukti. Yang ada justru pihak Jepang tersebut sempat pula berulah sama dengan Belanda, yakni menjadi negara penjajah, bahkan bersifat lebih kejam dan bengis. Sehingga pihak pemuda dan pejuang bangsa kita pun berupaya untuk bisa terus melawan dan melepaskan cengkraman dari pihak Jepang tersebut. Hingga tatkala pada tanggal 6 Agustus 1945, pihak Amerika yang tengah berseteru dengan Jepang itu sempat melakukan serangan-serangan mautnya, yaitu dengan melakukan upaya penyerangan dan pengeboman ke kawasan Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya pihak pejuang negeri kita pun bisa memiliki peluang untuk mulai mengambil peran melawan dan mengusir bala tentara Jepang dari tanah air Indonesia ini dengan secara bertahap, di mana wadah-wadah organisasi bentukan yang sempat dibuat semasa pendudukan Jepang itu, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa menunaikan tugasnya, yakni dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara rumah berarsitektur Belanda yang ada di kawasan Komplek Garuda Blok E25, Lanud Surya Dharma, Desa Kalijati, Kabupaten Subang, tempat awal dilakukan perjanjian penyerahan diri pihak Belanda kepada Jepang itu, kini dijadikan sebagai museum dan rumah sejarah yang memiliki arti.